Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 ya. Kita akan kembali share analisa di XAU-USD atau di Gold. Oke, kita mulai dari time frame di daily. Oke, di time frame daily kemarin muncul candle bullish lagi. Tiada hari tanpa all time high. Terakhir all time high di harga 3056.11, angka yang sebenarnya cukup mencengangkan ya. Jadi harga ini sangat naiknya cukup drastis dan tidak mau koreksi sama sekali, hanya turun area inducement lalu naik bikin breakout structure di time frame H1 seperti itu ya, yang sering kita lihat. Nah, cuma di minggu ini masa sih nggak ada koreksinya kayak gitu ya. Jadi kita coba melihat, kita pantau apakah ada peluang untuk buy maupun sell ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa counter trend ya, ngeselnya juga tidak masalah gitu ya, asal tahu. Nah, di time frame daily ya, kita pindahkan ya untuk batas breakout atau previous daily high itu kita pindahkan di harga 3052.03 itu akan menjadi batas breakout. Sebenarnya sudah diambil secara sweep ya, ini belum close. Kalau hari ini ternyata ada candle bearish ya, kemungkinan besar akan mulai koreksi, tapi koreksi untuk retracement saja saya pikir. Jadi dia akan menuju area demand, ini menuju area demand, ini menjadi area fair value gap ya, bisa turun sampai fair value gap, dia naik lagi seperti itu ya. Di time frame daily untuk previous daily low kita punya angka di harga 3022.91 ya, itu menjadi batas breakout bawah. Manakala harga ini di break menjadi candle bearish ya, kita akan melihat adanya retracement ya, tapi ini belum, tapi gini, kita lihat dari candle per candle ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis ya, ini kan volumenya semakin lama semakin mengecil ya. Tidak menutup kemungkinan hari ini di hari Kamis biasanya kan memang ada pola reversal. Nah, kita pantau kalau memang ada pola reversal kita akan sell ya. Saya sih sudah sell. Kemarin saya juga dapat, semalam saya dapat, sebelum performance dapat 120 pips kalau nggak salah ya, udah taking parsial. Kemudian sebelum tidur saya close aja semua, soalnya performance kan sangat volatile dan kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan memang secara data sesuai ya, jadi untuk tingkat suku bunga dipertahankan alias ya sebenarnya masih netral ya, tapi lebih ke dovish ya, jadi lebih lemah, nggak terlalu hawkish ya. Jadi ini yang menyebabkan mengerek harga market atau semua market menjadi bullish ya, termasuk gold dan Bitcoin juga saya sudah infokan di channel. Tapi kalau menurut saya tidak hanya soal tingkat suku bunga ya yang menjadi patokan atau menjadi pendorong harga ini terus naik ya. Saya pikir faktor geopolitik kembali memanas ya di Ukraina Rusia. Saya capek sih sebenarnya membahas ini tuh. Kemudian di Yaman kemarin nembak kapal induk Amerika, capek banget dengan berita-berita gini tuh, capek terus terang, males gitu. Kemudian apalagi ya, tarif Trump masih seperti itu ya, tarif dagang yang sudah diberlakukan. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan memang emas ini menjadi salah satu pilihan utama, menjadi aset yang dipilih untuk mengamankan asetnya ya, untuk saran investasi ya. Tapi yang aneh, Indonesia IHSG-nya malah anjlok atau ambrol ya. Kemarin sempat hari Selasa itu ada trading hold, jadi tradingnya dibekukan. Jadi karena memang turun, indeks harga di saham Indonesia itu menurun sampai lebih dari 5%. Yang aneh itu ya, semua kawasan indeks saham negara-negara ASEAN itu ya, Indonesia sendiri yang merah, mereka semua hijau. Ada apa ya? Itu yang akan kita Ya, memang Indonesia beginilah.
Oke, kita akan turunkan di time frame 4 jam ya. Di 4 jam break of structure, kemudian setelah struktur ya. Ini saya pikir sebuah ini halangan ya. Ini menjadi sebuah area demand di 4 jam. Oke, di 4 jam itu menjadi area demand. Kalau kita perkecil lagi ya, di sini ada order block. Ini ada order block. Ini menjadi harga order block di 4 jam itu di sekitar 3038, itu akan menjadi order block ya. Kalau harga masuk ke sini kita cari konfirmasi untuk lanjut naik ya. Kemudian di H1. Oke, sebentar kita pindahin dulu secara ini inducement calon. Oke. Calon inducementnya di situ di harga 3022.91. Kalau itu diambil maka area entry-nya sebenarnya masih ada di bawah sini ya. Tapi ya di sini kan juga ada area demand. Ya biasanya nggak sampai area koreksi naik terus. Oke, di H1. Di H1 malah sudah ada break of structure ya. Di sini sudah ambil inducement. Kemudian high value break. Ini menjadi break of structure. Oke, kita lihat. Tapi di H1 ini belum ada inducement, tidak ada ya, lebih tepatnya. Ya, tapi kalau secara time frame kecil mungkin ada inducement ya. Ya, ini di sini menjadi order block yang menurut saya cukup bagus ya, di 3034.45 itu order block yang diikuti dengan imbalance. Nah, ini ada volume kenaikan. Saya pikir di sini juga menjadi area yang cukup bagus kita pertimbangkan untuk area buy gitu ya. Tentunya stop lossnya berada di bawah sini biar kita batasi resikonya. Tapi kalau misalkan ternyata di struktur H1 ini gagal ya, chance of karakter di H1 itu aja. Dan di M15 kita lihat struktur lagi ya. Di M15 setelah kemarin break, oke, di sini ada break of structure, ambil inducement, break of structure. Oke, apakah ada? Oh, sudah ada. Di sini ada inducement. Itu inducement, ada pullback. Sudah ada trading range ya di M15 ini. Oke, wow, lebih ini lagi lah, lebih tajam lagi di sini di areanya ini. Ada order block bagus nih di harga 3031 sampai 3029, itu menjadi area order block. Kalau kita cek ya, resikonya berapa? 90 pips. Ya masih di bawah 100, masih oke lah. Atau kalau misalkan mau konfirmasi entry, pasang alarm di sini, kita cek nanti kalau ada konfirmasi candle ya tinggal kita ini lagi ya, cari buy lagi. Kemudian di M5. Oke, di M5 coba kita pelan-pelan ya. Nah, ini M5 kemarin saya dapat nih, ini yang pagi kalau nggak salah ya, siang. Saya dapat 129 pips. Oke, di sini menjadi chance of karakter. Saya juga dapat di sini di ujung, saya dapat juga. Ini kemarin saya dapat, sebenarnya taking profit rencananya saya di sini 1700. Cuman sini ada demand, ada area demand area. Saya taking profit di 138 pips. Tadinya saya mau hold tapi melihat tidak nyampe target sebelum FOMC, ya sudah saya close manual aja. Itu ya. Jadi untuk counter trend is okay, nggak masalah ya. Ada yang ngatain, oh volume gede kok nge-sell, ya bodoh amat bang, uang gue kok ngatur. Yang penting kita tahu resikonya, yang penting kita tahu strukturnya gitu loh. Jadi mau apapun setupnya, mau nge-sell mau buy ya silakan, nggak usah memberikan komentar-komentar yang kurang inilah ya. Semua punya pertimbangan sendiri, punya setup sendiri. Yang nggak punya setup tuh loh yang mestinya kita koreksi ya teman-teman. Kita kasih kesadaran. Yang tidak ada setup itu asal buy asal sell ya rungkat aja. Oke, ini menjadi break of structure di M5. Ini
sorry, bukan dong, ini kan break of change of character. Di sini kalau di M5 itu menjadi change of character, cok dibalas cok, cok bacok. Ini yang semalam ada fungsi naik. Bentar. Oke, ini di inducement naik, nggak turun nih. Ini juga, ini bos. Oke, lalu adakah bos lagi? Sepertinya udah ada lagi yang baru ya. Oke, ini inducement pelan-pelan. Oke, bos break of structure. Mana menarik, ada change of character. Nah, di M5 kalau ada change of character ya apa? Ya sel. Ya kalau gagal gimana? Ya enggak apa-apa, kan udah ada selnya. Ya kalau rungkat ya rungkat, berarti manajemenmu yang bobrok ya. Ini ada break of change of character, tapi belum ada di M5 udah cok ya. Tapi ini artinya gini loh. Cok ini bukan artinya reversal terus beres terus, enggak. Ya kita kan lihat tadi H1-nya kan ada area entry. Nah, itu untuk area ke sana gitu ya. Untuk retracement ke bawah. Nanti kita buy lagi. Gitu loh, ya. Oke, kita coba lihat di M3 deh. M3 apakah ada inducement? M1 enggak apa-apa. Tenang aja. Oke, M1. M1. Dari sini aja deh. Ini bos. Oke, kalau nggak ada inducement ya nggak entry sih. Ini, nah ini bos. Oke, kemudian di break, cok. Oke, pullback, ada entry. Ini segini atau segini boleh, terus gini 1:6 berapa ini, 20 pips. Ntar saya kirim ke grup ya. Kita lanjutkan ya. Oke, sembari kita analisa, saya sudah kirim ke channel Telegram VIP. Jadi teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Yang ingin join di mentorship, linknya juga saya taruh di deskripsi. Oke, untuk channel gratisnya linknya juga saya taruh di deskripsi. Jadi mungkin teman-teman kalau melihat ini agak telat ya, karena ini lagi proses saya menemukan setup ya, walaupun di M1 ya, ini counter trend ya. Ya kalau gagal ya nggak apa-apa, 20 pips. Oke, di M1 sudah ada trading range dan sudah ambil inducement ya. Ini inducementnya di M1. Jadi kita bisa ambil Fibonacci ya. Areanya sangat bagus di sini. Areanya sangat bagus. Itu sebenarnya sih drop block yang bagus. Cuman ya udahlah, kita ambil di Fibonya aja. Rencananya begitu. Oke. Ya mudah-mudahan menjadi kenyataan ya. Jadi kita sell nggak apa-apa asal ada setup gitu ya. Oke, di M1 sudah ada setup untuk sell zone-nya ya. Ya mudah-mudahan sesuai. Oke, sekarang kita beralih ke indeks dolar. Indeks dolar. Ya naon indeks dolar. Kenapa sih gitu? Wah, harapan saya break, dia lanjut naik. Ternyata dia tertahan di trendline dan belum berhasil break. Ini bearish terus, tapi ini kompresi falling wedge. Kalau dia berhasil break ke atas ya otomatis emas lagi, indeks dolar akan mengalami kenaikan. Ya saya harapkan begitu ya. Emas juga ada koreksinya gitu loh. Emas
masa ngebuy nggak bisa, ngebuynya di mepet-mepet terus gitu. Oke, kita coba cek di news, ada apa di news untuk hari ini. Nah, kita sudah ada di news ya, di nanti malam tanggal 20 Maret hari Kamis jam 7.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 8 malam. Ada unemployment claims di sini, klaim tingkat pengangguran yang tadinya previousnya 220.000, forecastnya 224.000 ya. Ini diprediksikan ada kenaikan sebanyak 4.000. Jadi misalkan actualnya sama atau enggak, paling enggak dia lebih besar daripada forecastnya, maka ini menjadi bad news USD. Kemudian kalau ternyata actualnya ini lebih kecil dari forecast, maka dia akan good untuk indeks dolar. Itu aja sih yang bisa kita baca. Tapi nggak jarang kan hasilnya juga ngeprank kan ya. Jadi kayak gini-gini nggak terlalu saya pusingin ya. Yang penting di struktur marketnya kita bener ya. Salah analisa bukan salah analisa ya, setup gagal itu sudah biasa. Yang penting kita sudah ada pengaman stop loss ya. Yang penting itu. Kemudian yang kedua ada money management. Kalau teman-teman berharap satu kali trade bisa langsung profit miliaran, aduh, jangan trading deh, daripada gila nanti. Oke, karena trading itu tidak semudah itu ya, tidak semudah membalikkan tangan. Mungkin video hari ini untuk hari ini cukup. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi untuk mentorship. Linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Untuk diskusi di channel gratisnya cek link di deskripsi. Oke, mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.